Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk hari ini dengan presentasi kelompok terakhir ya. Kelompok usahanya adalah Crispy Mentai Roll Sushi ya. Jadi silahkan kelompok satu kalau di sini mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silahkan dimulai dengan share screen. Silahkan. Siapa yang akan share screen? Oke. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, silakan. Muhammad Farhan ya, silakan Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang proposal analisis kelayakan usaha agribisnis dengan tema ngementai jenis usaha Crispy Mentai Sushi Roll. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Wulan Fitri sebagai moderator dan juga pemateri, Zela Monika sebagai notulis dan pemateri, Leni Sartika sebagai pemateri, Muhammad Farhan sebagai pemateri, dan Andi Arif sebagai pemateri. Pemaparan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Andi Arif. Kepada Saudara Andi Arif, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan. Latar belakang dari produk kami. Zaman sekarang ini perkembangan dunia masakan semakin luas karena Latar belakang zaman sekarang ini perkembangan dunia masakan semakin luas karena selalu muncul inovasi makanan dari waktu ke waktu, di mana tujuannya selalu ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin juga agar dapat menciptakan makanan yang dapat memuaskan pembeli. Makanan sehat namun juga dijangkau dari banyak kalangan konsumen. Maka dari itu kami berinovasi untuk membuat makanan yang mengangkat tema tentang berbisnis masakan Jepang dengan cara penyajian kebaratan namun tetap mengangkat bahan pangan Indonesia dengan harapan mampu menyesuaikan terhadap selera masyarakat Indonesia. Sejarahnya berlatar belakang pemerintah yang ingin meningkatkan konsumsi beras dan udang di masyarakat. Kami sebagai mahasiswa menangkap adanya peluang dan pasar terhadap pengolahan beras dan udang dengan tujuan untuk menarik minat konsumen agar mau membeli produk kami, Crispy Mentai Sushi Roll, dengan harga dan rasa yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Untuk itu kami mencoba membuat inovasi makanan baru dengan menggunakan bahan baku dari Indonesia yang berkualitas dan aman bisa dikonsumsi semua kalangan. Visi dan misi. Visi menjadi pelopor pemanfaatan hasil perikanan Indonesia dengan memproduksi makanan yang bergizi, bernilai jual tinggi, serta berpotensi meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumen udang di Indonesia. Misi. Yang pertama, memproduksi produk makanan dengan menggunakan bahan udang dan sayuran yang fresh dan tentunya berkualitas tinggi. Kedua, menambah minat makanan konsumen dengan mengkonsumsi nasi yang memiliki cita rasa berbeda yang diolah menjadi sushi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk yang dikonsumsi. Yang keempat, menguatkan sistem pemasaran dengan nilai-nilai kejujuran dan ekonomis. Dan yang terakhir, mengedepankan produksi yang bergizi. Produk makanan yang aman dan baik bagi kesehatan. Aspek pemasaran. Pertama, segmen pemasaran. Pada produk Crispy Mentai Sushi Roll adalah produk makanan yang berbahan dasar nasi yang
berisi udang dan sayuran. Yang biasanya menggunakan ikan salmon, kami mengganti dengan udang, di mana kami mencoba menciptakan inovasi baru dengan penggunaan bahan yang bergizi, bermutu, dan aman bagi kesehatan. Apabila dilihat dari segi segmentasi demografis, pasar produk nge-mentai ini terdiri dari beberapa variabel konsumen. Dengan kata lain, untuk semua umur dan gender, namun terkhusus pecinta dan penikmat makanan. Dari segi segmentasi geografik, usaha ini masih beroperasi dari satu kota saja, yaitu Kota Palembang. Hal ini dikarenakan usaha yang kami kembangkan ini masih baru dan berskala kecil. Target pasar. Target konsumen dari produk crispy mentai sushi roll ini adalah dari semua kalangan. Hal ini dikarenakan bahan dasar beras, udang, dan sayur-sayuran yang digunakan. Produk crispy mentai sushi roll ini ditujukan untuk semua usia, baik anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lansia. Positioning. Pesaing yang memproduksi produk sushi masih belum banyak. Namun sushi dengan bahan utama udang seperti usaha kami masih sedikit di pasaran sebelumnya. Maka inilah yang menjadi keunggulan dari produk crispy mentai sushi roll. Crispy mentai sushi roll menarik minat masyarakat yang ingin mengkonsumsi produk yang bergizi. Produk crispy mentai sushi roll ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar konsumen. Permintaan, perkiraan atau prediksi jumlah permintaan konsumen terhadap produk. Proyeksikan permintaan konsumen dalam beberapa periode atau tahun mendatang seperti kenaikan 10% per tahun sesuai kenaikan jumlah penduduk. Di tahun 2018, perkiraan permintaan itu 10.950. Tahun 2019, 12.775. Sekian. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Leni Sartika. Kepada Saudara Leni, kami persilakan. Selanjutnya itu penawaran. Crispy mentai sushi roll ini sistem penjualannya dapat dilakukan dengan konsumen dapat membelinya kepada produsen langsung atau bisa melalui sistem delivery. Proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahun mendatang disesuaikan dengan permintaan karena proyeksi ini menggunakan bahan yang fresh. Itu untuk kapasitas produksi per tahunnya itu pada tahun 2020 itu sebanyak 5.000 unit, pada tahun 2021 6.000 unit sehingga totalnya itu 11.000 unit. Untuk perkiraan penawaran pada tahun 2020 sebanyak 12.100 unit, pada tahun 2021 12.321 unit, dan pada tahun 2022 12.383 unit. Kemudian untuk rencana penjualan dan pangsa pasar, berdasarkan informasi mengenai proyeksi permintaan pada subbab sebelumnya, maka dapat dihitungkan rencana penjualan berdasarkan market share setiap tahunnya dalam 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 permintaan sebanyak 26.600, penawaran 12.100, peluang 14.500, rencana penjualan 12.000 dan pangsa pasar 87,76%. Pada tahun 2021, penawaran 26.735, permintaan 26.735, penawaran 12.321, peluang 14.414, rencana penjualan 12.000 dan pangsa pasar 83,25%. Pada tahun 2022, permintaan 26.850, penawaran 12.483, peluang 14.367, rencana penjualan 12.000 dan pangsa pasar 83,52%.
Kemudian untuk strategi pemasaran perusahaan dan pesaing dilakukan berdasarkan 7P. Yang pertama itu produk. Keunggulan dari produk kami ini adalah menggunakan bahan makanan yang bergizi. Yang pertama itu bahan yang digunakan seperti udang sebagai bahan utama yang kaya akan zat gizi, akan nutrisi, mengandung berbagai mineral penting yang dibutuhkan tubuh seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan zinc. Kemudian nasi yang bermanfaat sebagai sumber karbohidrat bagi tubuh manusia dan juga merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian ada sayur yang berfungsi sebagai sumber utama serat, vitamin, mineral, dan gizi bagi tubuh dan tentunya menyehatkan. Yang berbeda dari produk kami ini sendiri yaitu bahan dasar yaitu salmon yang kami ganti menggunakan udang. Lalu bagian kulit sushi itu yang biasanya menggunakan nori, kami mengganti dengan kulit telur yang didadar kemudian dibaluri tepung lalu digoreng sampai crispy. Kemudian untuk price atau harga yang ditawarkan dari produk kami ini merupakan harga yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Setiap porsi berisi 6 potong, di mana harga satu porsinya itu 25.000. Produk ini berasal dari usaha firma sehingga pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi, sehingga berbeda dengan produk lain yang biasanya dijumpai di supermarket atau pasar. Kemudian ada promotion, yang pertama itu ada advertising atau iklan. Promosi produk crispy mentai sushi roll ini yaitu dengan mempromosikan di media sosial seperti Instagram, karena hampir semua kalangan masyarakat saat ini memiliki akun media sosial, sehingga dapat dengan mudah menarik hati konsumen dan mempengaruhi calon konsumen lain untuk membeli produk yang dipasarkan. Kami juga memasarkan melewati aplikasi WhatsApp. Yang kedua itu ada sales promotion, yaitu strategi yang kami gunakan adalah dengan menjual produk kami ini di event tertentu seperti festival, acara kampus, dan membagikan brosur. Strategi lainnya seperti kami memberikan potongan harga, kupon gratis, dan pemberian yang kami sebar luaskan lewat sosial media. Selanjutnya itu ada personal selling, yaitu promosi melalui penjualan langsung di beberapa lokasi seperti sekolah, kampus, dan membuka stand. Pada promosi ini kami akan menyampaikan langsung informasi dari produk kami. Kemudian public relation, yaitu pada promosi ini kami akan membuat Q&A, yaitu question and answer di media sosial mengenai seputar produk yang kami tawarkan. Lalu placement, yaitu sistem distribusi. Kami ini menggunakan dua cara, yaitu dengan cara konsumen datang ke toko secara langsung atau menggunakan sistem delivery. Selanjutnya kepada saudara Farhan, kami persilakan. Baiklah, untuk yang people kan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang ada di dalam usaha Ngementa ini terdiri dari 1 pimpinan dan 4 staf, yang mana akan mengatur dan bertanggung jawab mulai dari aspek produksi, aspek pemasaran, serta aspek keuangan. Diharapkan semua tenaga kerja dapat berkontribusi dengan baik dan memiliki komunikasi yang baik sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Proses yang ditampilkan kepada konsumen dari produk Ngementa ini adalah yang pertama, sushi yang ditawarkan ke konsumen merupakan olahan terjamin, berkualitas, dan mutunya. Yang kedua itu harganya yang ditawarkan oleh Ngementa ini merupakan harga yang terjangkau dengan kualitas yang terjamin. Yang ketiga, produk dikemas dengan kemasan yang unik dan menarik serta mudah dibawa kemanapun dan kapanpun. Physical evidence-nya, kemasan yang ditampilkan merupakan kemasan yang unik dan menarik serta mudah dibawa ke manapun dan kapanpun. Kemasan yang digunakan adalah kemasan berbahan styrofoam yang ditempel logo. Logo yang dibuat semenarik mungkin yang dimaksudkan untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa Ngementai adalah produk makanan yang berkualitas dan tentunya halal. Aspek organisasi dan manajemen, yaitu nama perusahaan atau usaha adalah Ngementai. Alamat produksi dan tempat pemasaran Ngementai yaitu bertempat di Jalan Angkatan 45, Lorong Pak Jo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang.
berbentuk usaha firma. Untuk pimpinan yaitu Muhammad Farhan PM, bagian pemasaran ialah Leni Sartika, untuk anggota pemasaran itu Andi Arif, bagian produksi itu Wulan Fitri, dan bagian keuangan itu Zala Monika. Untuk perizinan, perusahaan Ngementai merupakan jenis usaha firma, sehingga perizinan yang harus melalui pemerintahan atau melalui pihak berwenang dan terkait daerah lingkungan tempat usaha dan memiliki lisensi atau status hukum negara. Nama usaha itu Ngementai, alamat toko, Jalan Angkatan 45, Lorong Pak Jo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Bidang usaha yaitu makanan, penanggung jawab itu Muhammad Farhan Putra. Luas ruang usaha itu 4 kali 6 meter. Yang untuk perizinan ini berlaku sampai 23 Oktober 2023. Untuk kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan, yaitu kegiatan yang pertama, survei pasar itu dilakukan pada minggu pertama, dan menyusun rencana usaha itu juga di minggu pertama. Perizinan itu jadwal pelaksanaannya di minggu kedua, survei tempat usaha itu minggu kedua, survei mesin dan peralatan itu dilakukan di minggu ketiga, pemasangan sarana penunjang itu dilakukan di minggu kedua, uji coba produksi itu di minggu pertama, dan operasional itu dilakukan di minggu ketiga dan minggu keempat. Untuk aspek produksi, Ngementai merupakan toko yang memproduksi makanan, yaitu produk sushi dengan varian rasa dan udang sebagai isiannya. Para konsumen yang membeli sushi ini diharapkan mendapatkan kepuasan konsumsi yang ingin mencoba berbagai macam makanan. Produk bermanfaat bagi tubuh karena mengandung banyak gizi yang baik untuk tubuh. Produk yang kami tawarkan berkualitas baik karena menggunakan udang yang masih fresh. Nilai atau manfaat produk itu manfaat yang ditawarkan oleh produk dapat dibagi itu dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama manfaat inti. Konsumen mendapatkan produk makanan yang lezat dan bergizi tinggi. Yang kedua itu manfaat dasarnya basic benefit, dengan adanya crispy menta roll sushi, konsumen dapat mengatasi rasa laparnya. Yang ketiga, manfaat yang diharapkan, expect benefit, konsumen dapat mengkonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh sehat. Yang keempat itu manfaat di atas harapan, augment benefit. Konsumen bisa membeli produk ini karena produk ini masih baru di pasaran dan dengan inovasi varian rasa yang banyak sehingga kesannya unik, dan jika bosan dengan satu rasa, maka bisa mencoba rasa yang lainnya. Untuk manfaat potensial, diharapkan konsumen menyukai produk ini dan menjadi pelanggan setia, sehingga usaha ini bisa berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya kepada Saudari Zala Monika kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya itu kegunaan atau fungsi produk. Jadi berlatar belakangan cukup tinggi antusias dan minat. Jadi berlatar belakang cukup tingginya antusias dan minat masyarakat, khususnya remaja yang menyukai makanan-makanan sushi yang berbahan dasar ikan, salmon, tetapi mahal dan tidak semua kalangan mampu untuk membelinya. Sehingga perusahaan kami membuat suatu inovasi, yaitu sushi yang rasanya unik, lezat, dan bergizi tinggi, serta menggunakan bahan-bahan berkualitas baik dan sehat tentunya. Next. Proses produksi. Adapun proses produksi crispy mentai sushi roll ini, yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan makanan yang diperlukan. Lalu masalah nasi sesuai porsi yang dibutuhkan. Setelah nasi matang, potong sayur-sayuran yang siap dipakai sesuai porsi yang dibutuhkan. Setelah itu, bersihkan udang yang ingin dimasak, lalu potong udang menjadi beberapa potongan dan rebuskan. Setelah udang direbus, potong lagi udang menjadi lebih kecil, lalu campurkan ke dalam saus yang disiapkan. Selanjutnya, goreng telur dadar untuk bagian kulit luar dari sushi atau pengganti dari rori. Selanjutnya kemudian letakkan nasi di atas telur dadar, lalu tambahkan sayur-sayuran berupa daun bayam, timun, dan udang sesuai varian rasa yang telah
ditentukan dan gulung sushi tersebut. Lalu siapkan adonan tepung kantuki super crispy, lalu masukkan gulungan sushi tersebut ke dalam adonan dan digoreng. Tahap yang terakhir, setelah crispy mentai sushi roll matang dan dipotong-potong menjadi 6 bagian, dan sushi siap untuk dihidangkan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu merupakan proses dropship dari konsumen. Jadi ini merupakan proses dari kami produsen hingga ke tangan konsumen, yaitu persiapan pengiriman dilakukan oleh produsen, lalu dikirim menggunakan motor hingga tiba di lokasi sesuai jauh dekatnya lokasi. Selanjutnya, ada proses penjualan. Kami menggunakan 2 cara penjualan, yaitu secara langsung di toko dan secara online. Proses penjualan secara langsung di toko yaitu calon konsumen mengunjungi atau datang langsung ke toko mentai. Lalu calon konsumen memilih produk varian rasa sushi dan produsen atau kami langsung membuat pesanan tersebut. Lalu sushi yang telah siap tadi akan dihidangkan jika membeli langsung di toko. Dan ada juga proses penjualan secara online, yaitu calon konsumen bisa juga memesan melalui GoFood atau sosmed kami seperti Instagram di @ngementai.palembang. Lalu calon konsumen memilih produk varian rasa sushi dan produsen langsung membuat pesanan tersebut. Lalu setelah itu sushi yang telah siap tadi akan dikemas rapi di toko dan akan dikirim sesuai pesanan jika memesan melalui delivery. Selanjutnya, kapasitas penjualan. Jadi kami menggunakan rencana penjualan tetap dari tahun 2020 sampai 2022 sejumlah 12.000 per tahun. Selanjutnya, tanah dan bangunan. Dalam usaha yang akan kami jalankan ini menggunakan ruko milik pribadi yang berukuran 4x6 meter sehingga tidak mengeluarkan biaya sewa bangunan. Nama usaha yaitu Ngementai yang beralamat Jalan Angkatan 45, Lorong Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Selanjutnya, pemasangan sarana penunjang. Jadi kami mempunyai 2 sarana penunjang, yaitu pemasangan instalasi listrik dengan jumlah biaya sebesar 1.500.000 dan pemasangan instalasi internet dengan jumlah biaya sebesar 350, sehingga total biaya pemasangan sarana penunjang ini sebesar 1.850.000. Selanjutnya, selanjutnya ada mesin dan peralatan yang digunakan dalam usaha ini atau investasi atau perangkat kerja yang berupa kompor, rice cooker, laptop, kursi, meja, kipas angin, sutil stainless, wajan, penggorengan, toples plastik, panci, kulkas, talenan, pisau, saringan minyak, cat perusahaan, styrofoam, piring, gelas, sumpit, sendok, garpu. Sehingga total inventaris kantor kami sebesar 12.600.000. Selanjutnya, next. Ada biaya umum usaha yang terdiri dari air dengan jumlah biaya 1 juta per tahun. Yang kedua yaitu WIP sebesar 4.200.000 per tahun. Rekening bank sebesar 4 juta per tahun. Jadi total biaya umum usaha pabrik kami ini per tahunnya sebesar 9.200.000. Next. Mungkin itu saja, kembali kepada moderator. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Sumber pendanaan usaha yang berasal dari modal sendiri itu senilai 60% dan 40% berasal dari pinjaman bank. Next. Next. Selanjutnya, net present value didefinisikan sebagai selisih antara investasi sekarang dengan nilai sekarang atau present value dari proyek hasil-hasil bersih masa datang yang diharapkan. Hasil yang didapatkan setelah menghitung memakai metode NPV ini adalah senilai Rp246.978.214.
dengan tingkat suku bunga yaitu sebesar 10%. Hasil tersebut menunjukkan nilai yang positif yang menunjukkan investasi pada usaha ngementai ini menguntungkan atau hasilnya itu melebihi tingkat suku bunga yang dipakai. Selanjutnya. Net BC adalah perbandingan antara present value dari benefit yang positif dengan net present value dari benefit negatif atau net cost. Hasil yang didapatkan setelah menghitung net BC pada usaha ngementai ini adalah 3,71 yang mana menunjukkan nilai lebih dari 1. Maka hal itu mengartikan bahwa proyek ngementai ini layak untuk dijalankan. Next. Selanjutnya, internal rate of return. Didefinisikan sebagai besarnya suku bunga yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari investasi dengan hasil-hasil bersih yang diharapkan selama usaha berjalan. Hasil yang didapatkan setelah perhitungan IRR pada usaha ngementai ini adalah sebesar 2,99%, yang mana menunjukkan pada tingkat suku bunga sebesar 10%, maka dari itu aman untuk menjalankan usaha ngementai ini. Next. Break-even point. Analisa break-even point atau titik impas atau titik pulang pokok adalah suatu metode yang mempelajari hubungan antara biaya, keuntungan, dan juga volume penjualan produksi. Hasil perhitungan break-even point ini adalah usaha ngementai di tahun pertama senilai Rp11.643 per unit atau sebesar 1.596 unit atau 1.596 porsi. Maka pada saat penjualan melebihi angka tersebut, maka perusahaan mendapatkan keuntungan. Next. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan perhitungan Excel. Yang mana pertama akan dijelaskan oleh Saudara Andi Arif. Kepada Saudara Andi, kami persilahkan. Baiklah, di sini pada si asumsi yaitu satu periode proyek yang jumlahnya atau nilainya 3 tahun. Yang kedua, bulan kerja tahun yaitu 12 bulan. Ketiga, output produksi dan harga. Pertama, produksi ngementai per bulan itu 1000 piece. Yang kedua, produksi ngementai per tahun 12.000 piece. 3, harga penjualan ngementai. Tahun pertama 25.000. Tahun kedua sama tahun ketiga itu masih sama 25.000. Kerusakan bahan baku dan produk 5%. 4, tenaga kerja. Yang pertama itu bagian produksi 1 orang, bagian pemasaran 2 orang, bagian keuangan 1 orang. 5, penggunaan input dan harga. Pertama, input udang. Input udang itu 300 per kilo. Yang kedua, harga pembelian udang 80.000 rupiah per kilo. Yang keenam, diskon faktor atau suku bunga sebesar 10%. 7, proposal modal. Biaya investasi 60% modal sendiri, 40% kredit bank. Selanjutnya, biaya investasi. Pertama, perizinan. Perizinan itu harga satuannya Rp2.700.000. Umur proyeknya 3 tahun. Yang kedua, papan reklame. 1 unit harganya 500.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutan per tahunnya 100.000.
nilai sisanya 200.000. 3. Alat produksi dan pendukung. Saringan 2 unit, harga satuan 15.000, nilainya 30.000. Umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutannya per tahun 10.000. Kulkas 1 unit, harga satuan 1.800.000. Umur ekonomis 7 tahun, penyusutan per tahunnya 257.143 rupiah. Nilai sisa 1.028.571 rupiah. Pisau 4 unit, harga satuan 10.000, nilainya 40.000. Umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahun 13.333 rupiah. Rice cooker 1 unit, harga satuan 350.000. Umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahun 70.000, nilai sisanya 140.000. Kipas angin 3 unit, harga satuan 300.000. Nilainya 900.000 rupiah. Umur ekonomisnya 7 tahun, penyusutan per tahunnya 128.571 rupiah. Nilai sisanya 514.000 rupiah, 286 rupiah. Laptop 1 unit, harga satuan 4.900.000. Umur ekonomisnya 8 tahun, penyusutan per tahunnya 612.500 rupiah. Nilai sisanya 3.062.500 rupiah. Spatula 2 unit, harga satuan 30.000. Nilainya 60.000. Umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahunnya 15.000, nilai sisanya 15.000. Toples plastik 8 unit, harga satuan 25.000, nilainya 200.000. Umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahun 40.000, nilai sisa 80.000. Panci 2 unit, harga satuan 200, nilainya 400.000. Umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahun 100.000, nilai sisanya 100.000. Styrofoam 100 unit, harga satuannya 350 rupiah, jadi nilainya 35.000 rupiah, nilai sisanya 35.000 rupiah. Piring 12 unit, harga satuan 40.000 rupiah, nilainya 480.000 rupiah. Umur ekonomisnya 3 tahun, penyusutan per tahunnya 160.000 rupiah. Gelas 12 unit, harga satuannya 20.000 rupiah, nilainya 240.000 rupiah. Umur ekonomis per tahunnya, gelas 5 tahun, penyusutan per tahunnya 48.000 rupiah, nilai sisanya 96.000 rupiah. Sumpit 20 unit, harga satuan 8.500 rupiah, nilainya 170.000 rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun, penyusutan per tahunnya 34.000 rupiah, nilai sisa 68.000 rupiah. Sendok dan garpu 24 set, harga satuan 5.000, nilainya 120.000 rupiah. Umur ekonomis per tahun 5 tahun, penyusutan per tahun 24.000, nilai sisanya 48.000. Talenan 2 unit, harga satuan 25.000, jadi totalnya 50.000 rupiah. Umur ekonomisnya 4 tahun, penyusutan per tahun 12.500 rupiah, nilai sisanya 12.500. Wajan 2 unit, harga satuan 50.000 rupiah, totalnya 150.000 rupiah. Umur ekonomisnya 3 tahun,
Penyusutan per tahunnya Rp50.000. Kompor 1 unit, harga satuannya Rp400.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutan per tahunnya Rp80.000. Nampan 1 unit, harganya Rp30.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Penyusutan per tahun 6.000, nilai sisanya 12.000. Meja 5 unit, harga satuan Rp250.000. Nilainya Rp1.250.000. Umur ekonomisnya 10 tahun. Penyusutan per tahun Rp125.000. Nilai sisa Rp875.000. Kursi 10 unit, harga satuan Rp100.000. Nilainya Rp1 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Penyusutan per tahun Rp100.000. Nilai sisa Rp700.000. Pemasangan sarana penunjang. Pertama, pemasangan instalasi listrik 1 unit, harga satuan Rp1.500.000. Umur ekonomisnya 3 tahun. Jadi, biaya penyusutannya Rp500.000. Yang kedua, pemasangan instalasi air 1 unit, harga satuannya Rp1 juta. Umur ekonomisnya 3 tahun. Biaya penyusutannya Rp333.333. Yang ketiga, pemasangan instalasi internet 1 unit, harga satuannya Rp350.000. Umur ekonomisnya 3 tahun. Biaya penyusutannya Rp116.667. Jadi jumlahnya keseluruhannya itu nilainya 18.655.000. Jumlah biaya penyusutannya Rp2.936.048. Jumlah nilai sisanya Rp7.146.857. Andi, silakan agak dipercepat ya. Iya, Bu. Ini terakhir, Bu. Terakhir, sumber dana investasi. Modal diri. Modal sendiri. Modal sendiri 60%, jumlah nominal 11.193.000. Jumlah total per tahunnya 134.316.000. Pinjaman bank 40%. 40%, jumlah nominalnya 7.462.000. Jumlah total per tahunnya 89.544.000. Jadi total semuanya Rp223.860.000. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya itu adalah biaya produksi, di mana biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku. Yang pertama yaitu udang dengan satuan 25 kg dengan harga satuan 80.000, harga per tahunnya itu adalah 24 juta. Beras sejumlah 10 kg dengan harga satuan 110.000, per tahunnya itu 13.200.000. 30 bungkus tepung sajiku dengan harga 8.000, per tahunnya itu 2.880.000. 5 liter minyak dengan harga 15.000, per tahunnya itu 900.000. 2 kg gula dengan harga 15.000, per tahunnya itu 360.000. Garam 5 bungkus garam dengan harga 2.000,
persatuan per tahunnya itu 120.000. 30 kg telur dengan harga 14.500, total per tahunnya itu 5.220.000. 12 kg wortel dengan harga 8.000, per tahunnya itu 1.152.000. 12 kg timun dengan harga 6.000 per kilo, total setahun 864.000. 30 ikat bayam dengan harga 3.000, total per tahun 1.080.000. 1 liter saus asam manis dengan harga 45.000, per tahun 540.000. Saus lada hitam seharga 30.000 dengan total per tahun 360.000. 1 liter saus padang 60.000, total per tahun 720.000. Biaya pengemasan terdiri dari 1 paket stiker seharga 25.000, per tahunnya 300.000. 1 paket styrofoam seharga 35.000, 1 tahunnya itu 420.000. Sehingga total biaya variabelnya itu per bulan 4.343.000, sedangkan per tahunnya itu 52.116.000. Biaya tetap terdiri dari tenaga kerja yang terdiri dari 5 orang. Yang mana 5 orang ini dengan nilai 17.500.000. Air, 1 paket air senilai 83.000, per tahunnya itu 1 juta. 1 paket listrik, per tahunnya itu 4 juta. 1 paket internet, per tahunnya itu 4.200.000, dan alat tulis kantor, per tahunnya itu 468.000. Jadi total biaya tetapnya itu 9.668.000. Biaya transportasi 6 juta, peralatan operasional lainnya 2.400.000. Jadi total biaya operasional adalah 70 juta per tahunnya adalah 70.184.000. Ke bawah. Sumber dana modal kerja ini terdiri dari modal sendiri senilai 60%, di mana jumlah nominalnya itu senilai 14.9.200 rupiah, total per tahunnya itu 168.110.400 rupiah. Pinjaman ke bank itu 40%, jumlah nominal 9.339.467 rupiah, total per tahunnya itu 112.600 rupiah. Jadi totalnya itu 100%, sehingga nominalnya itu 23.348.667 rupiah. Jadi total per tahunnya itu 280.184.000 rupiah. Next. Perhitungan modal kerja untuk biaya operasional, jumlah dana modal kerja per satu setengah bulannya itu 35.023.000. Nilai per tahunnya itu 70.184.000. Sumber dana modal kerja dari kredit senilai 40%, per satu setengah bulannya itu 14.009.200 rupiah. Per tahunnya itu 23.348.667 rupiah. Dana sendiri senilai 60%, nilai satu setengah bulannya itu 21.013.800 rupiah. Nilai per tahunnya itu 23.348.667 rupiah. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Leni Sartika. Selanjutnya itu kebutuhan dana untuk investasi dan modal kerja itu didapat dari sumber dana modal kerja dan sumber dana investasi. Untuk sumber dana modal kerja itu kreditnya sebesar 40% dan modal kerja 60% dengan jumlah nominal 14.009.200 rupiah. Untuk per tahunnya 168.110.400 rupiah. Untuk modal sendiri itu pada per tahunnya itu 252.165.600 rupiah. Totalnya itu per tahun 420
276.000. Untuk sumber dana investasi, untuk modal kredit itu per tahun 89.544.000, untuk modal sendiri 134.316.000, jumlah 223.860.000, sehingga total dana proyeksi itu untuk kredit 40%, yaitu per tahunnya 257.654.400 rupiah. Untuk modal sendiri 384.481.600 rupiah, dengan jumlah 644.136.000 rupiah. 136.000. Untuk proyeksi produksi dan pendapatan pada tahun pertama sampai tahun ketiga itu sama, yaitu volumenya 1.000 porsi, harga penjualan 25.000, penjualan per tahun yang didapat 25 juta, penjualan 1 tahun yaitu 300 juta. Bisa kan? Kemudian untuk angsuran kredit investasi itu bunganya sebesar 10%. Kreditnya itu 89.544.000. Bisa dilihat pada tabel ini, pada anggaran tetap itu sama 2.487.333 rupiah. Bunganya, sehingga totalnya 1 tahun itu 29.848.000. Untuk bunga totalnya 7.586.367 rupiah, sehingga totalnya itu 37.434.367 rupiah. Kemudian untuk total tahun kedua 29.848.000. Untuk selanjutnya itu 4.352.833, sehingga totalnya itu 34.208.833 rupiah. Kemudian untuk tahun ketiga yaitu sebesar 29.848.000, lalu 1.368.033 rupiah, sehingga totalnya itu 31.216.033 rupiah. Selanjutnya kepada moderator. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zela Monica. Kepada Saudara Zela Monica. Baiklah, selanjutnya itu angsuran modal, bunganya itu sebesar 10%, di mana bunga ini kami dapatkan dari suku bank, bunga dari suku bank. Dapat kalian lihat, ini ada periode dari 0 sampai ke 3 tahun. Sehingga rinciannya sebesar, ke bawahan. Nah, ada tahun pertama, angsuran pokoknya sebesar 85.884.800 rupiah, angsuran bunga sebesar 21.829.053 rupiah, total angsuran 107.713.853 rupiah, saldo awal 257.654.400 rupiah, saldo akhir 2.250.497.333 rupiah. Dan pada tahun kedua angsuran pokoknya itu sama sebesar 85.884.800 rupiah, angsuran bunga sebesar 12.000.000
Rp12.524.867 dengan total angsur sebesar Rp98.667. Saldo awal Rp171.769.600. Saldo akhir sebesar Rp164.612.533. Dan pada tahun ketiga sama juga angsuran pokoknya sebesar Rp85.884.800 dengan angsuran bunga sebesar Rp3.936.387 dengan total angsuran sebesar Rp89.821.187. Saldo awal sebesar Rp85.884.800 dan saldo akhirnya sebesar Rp77.733.733. Selanjutnya yaitu laba rugi. Penerimaan, adapun uraiannya penerimaan, jadi kami penerimaannya sama karena kami perkirakan itu sama dari tahun ke tahun sebesar 300.000 per tahun sehingga per 3 tahun sebesar 900.000. Terus ada pengeluaran atau cost yang terdiri dari biaya operasional sebesar sama juga sebesar dari tahun ke 1 sampai tahun ketiga sebesar 184.000 dan ada penyusutan juga sama dari tahun pertama sampai tahun ketiga yaitu sebesar Rp2.939.048 dan bunga bank sebesar sama juga pada tahun pertama sebesar Rp21.829.093, pada tahun kedua Rp12.524.867, pada tahun ketiga itu sebesar Rp3.936.387. Jumlahnya pada tahun pertama sebesar Rp95.949.101, tahun kedua sebesar Rp87.644.914, pada tahun ketiga itu sebesar Rp77.056.434. Lalu ada laba sebelum pajak atau net benefit before tax pada tahun 1 sebesar Rp205.050.899, pada tahun kedua Rp214.355.086, pada tahun ketiga sebesar Rp222.943.566. Lalu dengan jumlahnya tadi Rp642.349.551. Lalu ada profit on sales sebesar 62, pada tahun pertama sebesar 62%, pada tahun kedua sebesar 64%, pada tahun ketiga sebesar 67%. Lalu ada laba rugi. Pada tahun pertama itu sebesar Rp184.545.809, pada tahun kedua sebesar Rp192.919.000,
Rp577, pada tahun ketiga sebesar Rp200.649.209 dengan jumlah 558.514.595 Adapun BEP rupiahnya sebesar 11.700.634 rupiah dan BEP unit sebesar 1.596.000. Dan adapun keterangannya, biaya variabel per unit itu per tahunnya sama sebesar 724 dan hasil penjualan per unit itu sebesar 4.167. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Saudara Farhan kami persilahkan. Untuk proyeksi arus kas dan analisis kelayakan usaha Ngementai ini, inflow-nya pada pendapatan di tahun ke-0 itu Rp0, di tahun pertama 300 sampai tahun ketiga itu 300 juta. Nah, dana sendirinya pada tahun ke-0 itu kami memerlukan Rp134.316.000. Nah, untuk kredit investasi di tahun ke-0 itu Rp89.544.000 dan kredit modal kerja itu Rp168.110.400. Untuk jumlahnya di tahun ke-0 itu sebesar Rp399.970.400. Untuk tahun ke pertama itu totalnya 300 juta dan tahun ketiga itu ada nilai sisa sebesar 7.146.857 sehingga totalnya itu 307.146.857 rupiah. Total dari tahun ke-0 sampai tahun ketiga itu sebesar 1.299.117.257 rupiah. Inflow untuk IRR-nya di tahun ke-1 sampai tahun ketiga itu sama, 300 juta. Untuk outflow-nya biaya investasi di tahun ke-0 itu 18.655.000. Untuk biaya modal kerja itu sebesar 70.184.000. Untuk biaya operasional di tahun pertama itu kami memerlukan biaya sebesar 70.184.000 sampai tahun ketiga. Sehingga jumlahnya itu 210.552.000. Untuk aksuran pokok itu sebesar 85.584.800 di tahun pertama sampai tahun ketiga. Sehingga jumlahnya itu 257.654.400. Untuk biaya bunga bank itu di tahun pertama itu sebesar 21.829.053 rupiah. Di tahun kedua itu 12.524.867 dan di tahun ketiga itu sebesar 3.936.387 sehingga total dari tahun pertama hingga tahun ketiga itu 38.290.307 rupiah. Untuk pajak 10% dari yang di tahun pertama itu sebesar 20.505.090 rupiah. Di tahun ketiga itu sebesar 21.435.509 rupiah. Di tahun ketiga itu 22.294.357 sehingga jumlahnya yaitu 64.234.955 rupiah. Jumlah dari outflow dari biaya investasi sampai pajak 10% itu di tahun ke-0 88.839.000 rupiah. Di tahun pertama itu 198.402.000
rupiah. Di tahun kedua itu 190.229.175 rupiah. Di tahun ketiga itu 182.299.543, sehingga totalnya 659.570.662. Outflow untuk IRR di tahun ke-0 itu sebesar 88.839.000. Di tahun pertama itu 90.689.090 rupiah. Di tahun kedua itu 91.619.509 rupiah. Dan di tahun ketiga yaitu 117.745.007 rupiah. Sehingga untuk tahun ketiga itu 92.478.357, sehingga jumlahnya itu 363.625.955 rupiah. Untuk total cash flow-nya yang di tahun pertama itu 101.197.057 rupiah. Untuk tahun kedua itu 109.970.825 rupiah. Untuk tahun ketiganya itu 117.704.457 rupiah, sehingga totalnya itu 329.268.338. Untuk kumulatif cash flow itu di tahun pertama 101.557.057 rupiah. Di tahun kedua itu 211.567.882 rupiah. Untuk tahun ketiga itu 329.268.338. Di kumulatif cash flow atau nilai sisa itu sama 101.557.057 rupiah. Untuk tahun kedua itu masih sama 211.567.882 rupiah, dan di tahun ketiga itu 322.121.481. Cash flow untuk IRR itu di tahun ke-0 minus 88.839.000 rupiah, dan di tahun pertama itu 209.310.910 rupiah. Di tahun kedua 208.380.451 rupiah, dan di tahun ketiga itu 207.521.643 rupiah. Untuk perhitungan NPV, net BC ratio dan IRR dan payback periodnya tuh IRR kami dapat sebesar 228,62% atau 229%. Net present value-nya yang kami dapat itu 271.676.035 rupiah. Cash flow positifnya itu 329.268.338, dan cash flow minusnya itu minus 88.839.000. Net BC ratio yang kami dapat itu 3,71 dan payback periodnya 0,51. Untuk arus kas dari perusahaan Ngementa ini, total penjualan itu 300 juta setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Untuk kredit investasi itu di tahun ke-0 sebesar 89.544.000. Modal kerja sebesar 168.110.400 rupiah. Modal sendiri itu sebesar 134.316.000. Total arus kas di tahun ke-0 391.970.400 rupiah. Tahun
tahun pertama itu 300 juta, tahun kedua 300 juta, dan tahun ketiga 307 juta 146.857 juta. Oke, sebentar Muhammad Farhan. Tolong tampilkan yang cash flow yang barusan, yang sheet sebelumnya. Ini Bu. Beda hasilnya dengan yang cash flow yang baru yang tadi ya? Yang slide yang tadi. 246. Oke, ya. Silakan dilanjutkan. Di sini net BC-nya negatif ya. Kalau yang tadi coba lihat yang cash flow-nya, coba lihat. Positif. Yang tadi 3,71 malah negatif net BC-nya. Payback-nya coba lihat. 228. IRR-nya sama, payback-nya sama. Ya. 0,5 sama payback periodnya, IRR-nya sama. Yang berbeda adalah NPV dan apa tadi? Net BC ya. Ya. Iya, oke. Kenapa harus ditampilkan dua perhitungan seperti ini? Kurang tahu, bukan Farhan yang di bagian yang harus cash flow. Ini yang bikin siapa? Farhan sama Leni. Farhan sama Leni. Oke. Oke, silakan lanjutkan. Ya. Harus masuk untuk menghitung IRR itu di tahun pertama sampai tahun ketiga sama 300 juta. Untuk harus keluar tuh biaya investasinya di tahun ke-0 18.655.000. Di biaya variabel di tahun pertama itu 52.116.000 sampai tahun ketiga itu sama. Untuk biaya tetap di tahun pertama sampai tahun ketiga itu sama sebesar 9.668.000 rupiah. Untuk biaya transportasi di tahun pertama itu 8.400.000 sampai tahun ketiga itu sama. Biaya modal kerja di tahun ke-0 itu dibutuhkan 70.184.000. Untuk angsuran pokok di tahun pertama itu sebesar 85.884.800 sama hingga tahun ketiga. Untuk angsuran bunga itu 21 juta, di tahun pertama itu 21.829.053 rupiah. Di tahun kedua itu sebesar 12.524.867 dan di tahun ketiga itu 3.936.387 hingga totalnya itu 38.290.307 rupiah. Untuk pajak di tahun pertama itu sebesar 20.505.090 rupiah. Di tahun kedua itu 21.435.509 rupiah. Dan di tahun ketiga itu 22.294.357 rupiah. Hingga totalnya itu 64.234.955. Total arus keluar itu di tahun pertama sebesar 88.839.000, di tahun pertama itu 198.402.943. Di tahun kedua itu 190.029.175 dan di tahun ketiga itu 182.299.543. Dan jumlahnya itu 659.570.662 rupiah. Harus keluar untuk menghitung IRR itu di tahun pertama di tahun ke-0 88.839.000. Untuk tahun pertama itu sebesar 90.689.090 dan di tahun kedua itu 91.619.509 dan di tahun ketiga itu 92.478.357 dan jumlahnya itu 363.000.000
Rp625.955. Arus bersih atau NCF-nya di tahun pertama itu Rp101.597.057. Di tahun kedua itu Rp109.970.825. Dan di tahun ketiga itu Rp117.457.000, sehingga totalnya itu Rp329.268.338. Cash flow untuk menghitung IRR itu di tahun ke-0 itu minus Rp88.839.000, dan di tahun ke pertama itu Rp209.310.910. Di tahun kedua itu Rp208.380.491, dan di tahun ketiga itu Rp207.521.643, sehingga totalnya itu Rp536.374.045. Kumulatifnya itu di tahun pertama Rp101.597.057, tahun kedua itu Rp211.211.567.882, dan tahun ketiga sebesar Rp329.268.338, sehingga jumlahnya itu Rp642.433.277. Untuk di kumulatif cash flow atau nilai sisanya tuh di beda di tahun ketiganya itu sebesar Rp322.121.481, sehingga jumlahnya itu Rp635.286.419. Analisis kelayakan usahanya NPV 10%, yaitu Rp246.978.214. Untuk IRR itu sebesar 228,62%, atau dibulatkan menjadi 229%. Untuk net BC-nya itu 3,71, dan payback period per tahunnya itu 0,51. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan 2 penanya aja ya, silakan. Izin bertanya. Silakan. Siapa namanya? Saya Gideon Siombing dari kelompok 2. Izin bertanya. Tadi yang dijelaskan dari rencana penjualannya itu kan tetap yaitu sebesar 12.000 per tahun. Ya. Misalnya usaha ini benar-benar dijalankan, bagaimana jika produk yang dijual tersebut tidak sesuai dengan rencana penjualan yang sudah dibuat? Itu saja, terima kasih. Oke. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa yang melandasi kelompok kalian memilih produk Namanya siapa crispy? namanya? Namanya Fedro Tribuana. Oke, silakan. Apa yang melandasi kelompok kalian memilih produk crispy mentai sushi roll ini? Dan apa sih yang membedakan dengan sushi lain di pasaran? Terima kasih. Oke, silakan. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang saudara berikan. Izin moderator, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Gideon. Tadi pertanyaannya, misalnya usaha ini benar-benar dijalankan karena tadi berdasarkan proposal yang kalian susun hasilnya layak untuk dikembangkan. Pertanyaan tadi, bagaimana jika produk yang dijual tidak sesuai dengan rencana penjualan? Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa menyusun proposal analisis kelayakan usaha ini
kita menduga-duga dengan banyak referensi dan data yang diambil dari usaha lain yang sama. Nah, dari sana, dari rencana penjualan dan pangsa pasar, di mana di sana melihat peluang dari perusahaan yang kami jadikan referensi, sehingga kami mendapatkan peluang. Dari peluang itu, kami dapat menentukan rencana penjualan kami. Nah, dan jika tidak sesuai dengan itu, kami juga melakukan seperti yang Ibu jelaskan kemarin, yaitu tentang analisis sensitivitas, di mana pada penurunan berapa porsi, penjualan kami itu tidak menguntungkan lagi. Jika hasilnya rentan terhadap harga, misalkan diturunkan berapa persen terhadap penerimaan, itu tidak menguntungkan lagi, kami akan mengurangi biaya agar usaha yang kami jalankan tadi tetap bisa beroperasi. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Zela. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fedro. Tadi Saudara Fedro bertanya apa yang melandasi kelompok kalian memilih produk Crispy Mente Sushi Roll dan apa yang membedakan dengan sushi lainnya di pasaran. Jadi, seperti yang kami jelaskan di awal-awal pemaparan, pemerintah ingin meningkatkan konsumsi udang dan beras yang ada di Indonesia, di masyarakat Indonesia ini. Kami sebagai mahasiswa menangkap adanya peluang dan pasar terhadap pengolahan udang yang ada di Indonesia, terutama di Palembang, dengan tujuan, dengan harga dan rasa yang sesuai dengan masyarakat, khususnya di kota Palembang ini. Untuk itu, kami mencoba membuat inovasi yang berkualitas dan aman dan bisa dikonsumsi semua kalangan dengan menggunakan sayur yang pas untuk memanfaatkan hasil pertanian. Bedanya dari produk lainnya di sini, kami menggunakan bahan telur sebagai kulit dari sushi tersebut, di mana kulit sushi yang biasanya itu menggunakan nori, kami mengganti dengan kulit telur. Kemudian kami beri isian nasi dan bahan-bahan lainnya, lalu kami gulung dan kami baluri dengan tepung sajiku, kemudian kami goreng sehingga menghasilkan sushi yang crispy, renyah dan juga lembut. Jadi di sini kami harapkan masyarakat bisa tertarik untuk membeli sushi yang kami jual karena kami menjual sushi yang berbeda dari sushi yang ada di pasaran. Terima kasih. Ayo, silakan dilanjutkan. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu review ya. Pertama, terdengar nggak suara Ibu? Terdengar ya? Oke. Ibu review yang pertama tadi produksinya itu 1 tahun 12.000 ya, jadi 1 bulan itu 1.000 pieces. Nah, di mana tadi ya itu yang 1 bulan? Di produksi ya, silakan produksi. Nah itu ya 1 bulan 1.000 pieces, artinya 1 hari kalau dibagi 1.000 dibagi 30 mungkin sekitar berapa tuh 1 hari? Coba 1.000 dibagi 30. Coba sama dengan di Excel-nya tolong diketik. Ada yang bisa bantu? Ya, 1.000 sama dengan dulu depannya, sama dengan 1.000 bagi 30 hari aja misalnya. Nah, ya jadi sehari harus menjual 33 porsi ya, paling enggak antara 33 sampai 34 porsi dan menurut saya ini agak lumayan berat sebetulnya. Jadi, harus ada strategi pemasaran yang betul-betul fix gitu ya, supaya nanti produknya sehari itu memang laku antara 33 sampai 34 porsi, itu pertama. Yang kedua, tolong di biaya, investasi, silahkan dimunculkan di biaya investasi. Nah, ini biaya investasi, ini buat semua kelompok ya, nanti yang akan melakukan revisi, hati-hati sebetulnya nilai sisa itu tidak semua harus punya nilai sisa sebetulnya ya. Misalnya seperti apa tuh, kayak sumpit gitu ya, sudah 3 tahun masih ada di umur umur pakainya kan 5 tahun ya. Kemudian, dipakai 3 tahun masih ada nilai sisa 2 tahun sebesar nilai penyusutannya. Nah, tapi
menurut saya untuk sumpit perlu menjadi perhatian gitu, apakah betul masa pakainya sampai dengan 5 tahun, kemudian apakah betul masih diperlukan adanya nilai sisa di ujung. Nah, itu mungkin hati-hati ya. Kemudian styrofoam. Di biaya investasi itu ada styrofoam, kemudian di biaya operasional juga ada tadi styrofoam. Nah, ini apa bedanya styrofoam yang ada di biaya investasi dengan styrofoam yang ada di biaya operasional? Lalu yang menarik itu adalah nilai sisa papan reklame. Coba lihat, ini nggak semua kelompok menggunakan papan nama. Ada 500.000, kemudian bisa dipakai nilai sisanya masih ada 200.000. Nah, untuk papan reklame, apakah betul nilai sisanya itu dihitung dari sisa dari nilai sisanya? Kan artinya penyusutannya kalau dia sudah 3 tahun kan berarti 300.000. Maka yang tidak terpakai adalah 200, makanya nilai sisanya 200. Tetapi untuk papan reklame, itu kan dia tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain sebetulnya, karena sifatnya sangat spesifik. Jadi mungkin menurut saya, nilai sisanya tidak akan sama dengan sebesar nilai penyusutannya, gitu. Bisa ikutin ya sampai sini ya? Ya kan, karena mungkin yang bisa kita jual ya paling kiloan dari besinya saja gitu, karena kan dia ada tulisan masalahnya seperti itu. Ya, lalu, eee oke. Lalu tadi ditampilkan cash flow dan arus kas. Cash flow itu bahasa Inggrisnya, arus kas itu bahasa Indonesianya. Artinya, seharusnya dia dihitung itu nilainya harusnya sama gitu. Jadi coba dicek kembali apa yang menyebabkan perhitungan dengan 2 sheet untuk cash flow dan arus kas tadi bisa berbeda ya. Jadi coba dicek. Jadi nanti dipelajari, nanti akan ketemu gitu perbedaannya di mana. Karena kan ini kalau Excel itu kan kita bisa telusuri rumus-rumusnya dari mana. Jadi akan kelihatan nanti kenapa dengan di sheet cash flow itu ternyata berbeda dengan sheet arus kas. Karena harusnya kalau menurut saya itu sama gitu hasilnya. Karena tadi kan apa tadi IRR dan payback period-nya sudah sama, tetapi yang berbeda adalah NVP dan apa tadi NPV dan net BC ya, net BC yang berbeda. Net BC-nya malah setelah yang di belakang itu dia menjadi negatif malah, min 3,7. Nah itu nanti tolong dicek kembali perbedaannya ada di mana dan asalnya dari mana. Jadi sebetulnya perhitungannya sama, komponen-komponen penyusunnya sama antara cash flow dan arus kas. Ya, eee, demikian review yang bisa Ibu sampaikan untuk kelompok pertama terkait dengan sushi mentai rice. Kemudian apakah bisa hasil perbaikannya dikumpulkan hari Sabtu pagi sehingga saya bisa melihat apakah kita perlu melaksanakan ujian semester atau tidak? Bisa? Hasil perbaikannya Ibu terima hari Sabtu pagi dalam bentuk 3 file, Excel, kemudian Word dokumen laporan, dan PPT. Bisa dikumpulkan hari Sabtu pagi nggak kira-kira? Gimana? Gimana? Bisa? Yang lain, kelompok yang lain yang sudah presentasi lebih dulu? Bisa ya? Ya terutama kelompok ini karena baru presentasi jam sekarang gitu ya, jadi waktu perbaikannya menjadi lebih sedikit. Bisa? Apakah bisa dikumpulkan hari Sabtu pagi? Mohon maaf Bu, Iya. jika kalau Minggu pagi bagaimana? Minggu pagi, ya udah Minggu pagi nggak apa-apa. Nanti minta dikirimkan terlebih dahulu karena saya mau lihat dulu apakah kita perlu ujian semester atau tidak. Jadi dikirimkan dulu lewat Sofi sebagai PJ kelas, nanti kalau sudah oke, fix baru kita upload di e-learning. Seperti itu ya? Oke? Oke. Silakan dimatikan dulu share screen-nya. Oke.